karena ayat empatnya di ayat itu dikatakan, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat, ini kata Tuhan Yesus, bahwa aku Yesus Kristus telah mengatakannya kepadamu. Enggak, artinya gini loh Bang. Artinya perkataan itu yang dijanjikan, bukan janjikan atau gimana ya? Dipastikan adalah, lu ngikutin Kristus, dipastikan pasti akan dikucilkan. Bentar. Ini disebut dalam Alkitab, yang sebut ini Tuhan melalui Yesus ya. Yesus yang berkata Yesus Kristus sendiri yang adalah Tuhan, Pak. Bukan, maksudnya konotasinya gini, konotasinya bukan sebuah janji, tetapi itu sudah dinubuatkan maksudnya. Dinubuatkan, dipastikan. Ya, karena sebelum adanya Islam, sebelum adanya Al-Quran, Tuhan Yesus sudah mengatakan kalau engkau mengikut saya, ya artinya engkau akan memikul salib. Apa itu ya? Engkau akan dibenci, dicaci, dihina, bahkan sampai dihabisi nyawanya, itu bahkan dibunuh ya. Ya, betul. Dan nanti gua ngulik lagi deh kitabnya nih biar gua bisa baca lebih detail nanti. Tapi apa yang dia janjikan? Dia menjanjikan keselamatan. Itu dia buktikan, jelas. Dan dia buktikan, itu jelas. Iya. Jadi gua gini, Pak. Gua nggak mikir lagi dunia, Pak, kalau ikut Kristen, Pak. Kalau gue mikir dunia, gue nggak ikut Kristen, Pak. Iya benar. Ngapain gue ikutin agama yang menjanjikan gue akan dikucilkan? Ngapain? Ya, tapi itu kan duniawi. Nah, harusnya Anda menggali kan, lu ngapain gue ikutin agama ini, gue dikucilkan. Nah, itu harusnya berpikir, menggali gitu. Iya benar. Tapi Tuhan Yesus janjikan satu lagi, Pak, yang nggak pernah dijanjikan juga sama agama lain. Matius 28 ayat 20 bagian B mengatakan, dan ketahuilah aku sendiri, dia bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kau mau dikucilkan, kau mau dibunuh, kau mau dimaki, dicaci, Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Karena kita berserah diri kepadanya, ya kan? No, dia janjikan langsung, ya, kamu mengenakan dia, kamu akan disertai oleh dia. Ya, tinggal pilih, mau disertai oleh Tuhan yang hidup atau justru yang mati. Iya, Pak Denny. Yang Anda doakan dari tadi. Atau mau berserah disertai dengan sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan. Gini, Pak, saya ya, kalau ada orang Islam yang ngomong ke saya seperti ini, ya, saya nggak istighfar, Pak. Oh gitu. Tapi saya apa? Saya tantang Tuhan Yesus. Kalau saya, karena saya Kristen, nah Bapak berani nggak tantang Allahnya Bapak? Bener nggak sih ini? Gitu. Kalau saya, wah, musyrik tuh, nantang Allah lo. Ada Islam yang ngomong dan gua goyang gitu ya, atau gua bilang, gua bertanya-tanya, oh iya ya kayak gitu-gitu kan. Gua tantangnya Tuhan Yesus, malah gua tantang. Tuhan Yesus tunjukkan yang mana yang benar. Kalau lu benar tunjukin. Kalau gua gitu. Nah, sekarang Islam berani nggak gitu sama Allahnya? Wah, musyrik. Sering. Hah? Gue sering berdoa gitu. Artinya segala sesuatu yang terhambat dalam pikiran gue selalu bilang begitu. Ya Allah, tunjukin jalan buat gue gitu loh. Istighfar itu apa, Pak? Kita istighfar itu kayak gimana ya? Coba teman-teman muslim kalau ada sih bisa jelasin kayak gimana, tipping aja nggak apa-apa. Kata istighfar itu meminta maaf, memohon ampun. Artinya Bapak mengakui Bapak salah dengan berpikir aneh-aneh. Kalau orang Kristen tidak seperti itu. Ujilah segala roh. Apapun yang kau pikirkan kau harus uji. Kita tidak bilang, oh maaf Tuhan Yesus, gue dengar iblis. Enggak. Malah kita suruh uji. Tuhan Yesus tunjukkan yang mana yang benar. Karena kalau saya dengan hati gue sendiri, ya wajar, gue manusia daging.
Sama kayak gue juga kayak gitu. Loh iya. Istighfar juga tidak membatalkan keislaman kita. Kita beristighfar justru lebih bagus. Setiap hari dalam istighfar juga itu sebenarnya keren juga karena kita selalu minta maaf terhadap Tuhan. Astagfirullahaladzim gitu. Ya astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Artinya kita selalu beristighfar, memohon ampun, meminta maaf atas segala khilaf kesalahan kita. Yang nggak ada soal sebenarnya sih, gue sih fine-fine aja gitu. Kalau dalam konteks belajar, ngapain kita minta maaf, Pak? Ngapain kita minta maaf? Orang kita mau belajar, tiba-tiba disuruh istighfar, nggak boleh gitu. Loh, kita mau belajar kok minta ampun? Iya, artinya sudah kalau kita belajar sih tidak ngapain juga. Ngapain gitu. Kan mesti istighfar? Denny di bawah ngapain? Ini kan Bapak belajar doang ke Kristenan, ngapain istighfar? Loh iya kan, gimana? Itu makanya gue bilang orang apa ya? Kenapa sih agak-agak alergi gitu ya? Ada justru sesama saya sesama Muslim juga kayak ada teman-teman tapi nggak boleh Pak, nggak boleh berteman dengan umat Nasrani, nggak boleh menggali lebih dalam Muhammad. Itu udah dikatakan oleh ustadz kalian, nanti kalian murtad. Enggak lah, itu hak gua sebagai manusia gitu loh. Ustadz kalian mengatakan gitu, tidak boleh menggali dalam-dalam mengenai Muhammad, nanti kalian murtad. Gua kalau ada ustadz yang ngomong ke gua gitu, emang gua tanya dia, lu pernah hidup sama-sama Rasul gitu loh? Lahir lu tahun berapa gitu loh, ya kan? Loh, gila. Kalau Anda mengatakan seperti itu berarti Anda juga sudah sudah mencoreng keislaman Anda, serius? Enggak lah. Loh, coba. Takbirnya Pak, tunggu takbir aja. Bapak takbir kan? Takbiratul ihram kan? Takbirnya gimana bunyinya? Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila. Atau apa sih? Takbiratul ihram. Gue lupa. Lah. Gimana nih? Masa takbirnya aja lupa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Gua bahas ini Alkitab. Kasih tahu dia nggak ngerti. Cot, beritahu dong. Ada yang tahu nggak sih? Coba ingat. Ayo, hafal. Gua nggak hafal takbiratul ihram. Ini udah dibilang bukan Islam lagi nih Pak. Pasti di bawah. Lu ngomong. Jangan fitnah dong teman-teman di bawah. Bapak ya Andi Syam ini Islam loh, jangan difitnah dong. Yang ngomong ini pasti bilang gua bukan Islam. Gua Islam loh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau ini aja deh yang paling gampang, azan. Loh enggak itu tuh tadi. Iya, azan bunyinya gimana, Pak? Azan? Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dusta. Muhammadar Rasulullah. Dusta. Bapak pernah hidup di zaman Muhammad? Emang Bapak pernah hidup zaman Muhammad sehingga Anda bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Iya. Loh, dusta. Umat Islam umat-umat yang mau masuk Islam disuruh bersyahadat. Apakah kalian bersaksi? Itu bukan di azan, tapi itu bersyahadat. Azannya apa bunyinya? Ya, azan itu kan ada syahadat di dalamnya, Pak. Muhammadar Rasulullah. Syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Dusta. Bersaksi kan? Ya, kalau dalam konteks begini, aku bersaksi berarti aku ada di situ loh. Seorang Islam berada pada zaman itu dan melihat itu. Iya, menyaksikan. Nah, ini keren. Oh, Anda menyaksikan nggak? Sabar. Tadi makanya ketika kita bahas tentang Roh Kudus, kita bahas tentang Bapa, tentang Tuhan tadi kan, yang ada konsep Trinitas Tritunggal tadi itu. Nah sama, ketika aku bersaksi tadi ini, ketika ini saya seorang Andi Sam,
aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang bersaksi itu bukan seorang Andi Sam yang bersaksi, tapi ruh tadi itu yang bersaksi. Loh, itu aku bersaksi. Iya, Aku bersaksi Ya berarti Andi Sam dong. Gimana? bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, Anda bersaksi berarti Anda menyaksikan. iya. Artinya Umur dalam Anda konteks, dalam konteks Muhammad Iya. jadi nabi kapan? Nah, Anda bersaksi kapan? Apakah Anda ada pada saat Muhammad itu menjadi nabi, diutus menjadi nabi? Iya, itu kan kita nggak ada tuh. Nah, kenapa Anda bersaksi? Nah, Iya. itu dia. Agak lain katanya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Loh, kalian disuruh untuk bersaksi tetapi tidak mengalami langsung. Kalau dalam pengadilan, Pak, masuk langsung. Masuk penjara deh. Loh iyalah. Kamu nyaksiin, kamu bilang-bilang nyaksi. Kalau kamu nggak ada. Nah, itu namanya kesaksian dusta. Kesaksian yang berdusta. Saya meyakini gini loh. Ucapan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah itu bukan fisik seorang Andi Sam. Secara zahir itu melihat. Aku kan? Iya. Artinya aku di sini mungkin para alim ulama atau para ustaz yang sangat memahami ayat itu atau tentang makna daripada syahadat itu, saya lebih menafsirkannya begini, yang menyaksikan itu bukan fisik zahirnya Andi Sam, tapi ruhnya gitu loh, Berarti rohnya Bapak udah ada zaman itu? Nah, ruh itu tidak pernah mati kalau saya sih. Dalam Islam itu saya meyakini bahwa ruh itu tidak akan pernah mati. Ruh itu kekal dalam alamnya. Berarti roh Anda udah ada semenjak zaman Muhammad. Ada, bahkan Muhammad sebelum ada Muhammad secara fisik, ruh itu Roh sudah Anda? Oh, ruh saya pun sudah ada. Oke, roh kita kekal. sudah Pak. ada. Roh kekal. Berarti ada yang kekal selain Allah. Ya, yang menciptakan ruh juga itu kan Allah juga. Loh, berarti berawal dong roh. Iya. Nggak kekal dong. Jadi kalau dalam ilmu tasawuf itu, dalam ilmu tasawuf di Islam itu begini loh. Ini, aduh kita ngulitnya panjang juga nih jadinya. Kalau dalam ilmu tasawuf atau tarekah itu disebut dengan ruh Allah, ruh Muhammad tuh. Iya, itu kekal nggak? Ya kekal, yang punya ruh itu kekal. Ruh Tapi ciptaan. Tapi Ada yang ciptaan. kekal selain Allah ya? Bagaimana caranya yang ciptaan itu kekal, Pak? saya yang salah menafsirkannya atau gimana sih? Abadi mungkin. Iya, artinya dia abadi gitu loh. Abadi nggak nggak pernah mati dia. Nggak ada Abadi itu kematian. berawal tapi tidak berakhir. Itu abadi. Iya. Sedangkan kekal itu tidak berawal dan tidak berakhir. Itu kekal. Nah, ketika Bapak bilang rohnya Bapak kekal, itu pasti nggak mungkin, Pak. Kalau dalam Islam, karena hanya Allah yang kekal, benar? Iya, benar. Itu kecuali roh Bapak itu adalah Allah. Iya, kan? iya. Nah, tapi di dalam Kristen, roh itu kekal. Dalam Kristen ruh itu kekal. Iya, karena Tritunggal. Tritunggal tadi, betul. Allah itu memiliki firman dan roh. Nggak mungkin rohnya Allah itu nggak kekal kalau Allah kekal. Ya kan? Nah, roh itu yang ditiupkan menjadi nafas hidup kepada manusia. Itu bedanya kita, Pak. Iya. Ya, kalau di Islam roh itu nggak kekal. Pertanyaanku, ketika roh yang adalah hidup, ya, nggak kekal, artinya bisa mati. Nah, apa yang menghidupi roh kalau gitu? Sedangkan dia adalah sumber hidup. Coba kita logika. Oke. Ya kan?
Makanya di dalam Kristen juga ada yang disebut mati yang kedua kali. Bukan artinya kita bereinkarnasi, enggak. Mati yang pertama itu ketika roh kita terpisah dari jasad. Mati yang kedua itu disebut binasa. Apa itu? Ketika roh itu tidak turut dibangkitkan lagi atau kekal dalam kematian. Karena roh itu kekal, nggak bisa diapa-apain lagi. Dia nggak bakalan bisa mati lagi, dimatiin lagi. Ya di sumber hidup, gimana caranya dimatiin? Kan? Sumber kehidupan, jadi nggak bisa dimatiin. Dia yang menghidupi, gimana caranya dia mati? Iya kan? Ya, makanya itu entah ya, mungkin mudah-mudahan nanti saya kalau didengar oleh Ustadz nanti bisa dilurusin. Makanya setiap saya dalam sholat itu tadi yang saya selalu yakini gitu loh. Saran saya Pak, kalau Anda tanya ke Ustadz, tunjukin dalil Pak ya. Ya tunjukin dalilnya di mana itu. Supaya Anda juga bisa belajar. Jangan hanya dengar-dengar Ustadz ya. Tapi nggak ada begini, datanya. Yang membuat saya selalu utuh dan selalu mantap, artinya bukan mantap-mantap amat sih sebenarnya, tetap konsisten. Nggak boleh gitu juga, keles. Enggak, kayak gini, gue harus jujur loh, bro. Iya memang, gue harus jujur itu lebih baik daripada berdusta. Gue kan bukan seperti sahabat-sahabat muslim gue yang lain, memang betul-betul agamais gitu loh, jadi lihat ini itu salah, agama semua di sini, bahkan ustadz, bahkan wafi aja itu sudah berapa kali udah terguncang. Ya artinya makanya gue bilang sebatas kemampuan gue dalam memahami konsep gue bertuhan gitu loh. Makanya gue bilang gue meyakini bahwa di dalam tubuh gue, di dalam diri gue seorang Andisam itu ada Tuhan. Kenapa setiap gue meminta itu dia itu gue letakkan sesuatu, karena makanya tadi Kristen banget. Tuhan itu saya nggak bisa gambarkan dalam bentuk apapun zatnya, nggak ada. Gue nggak bisa bayangkan itu gitu loh. Makanya gue selalu meyakini bahwa di dalam diri gue bergerak, gue berbicara itu karena ada Tuhan di dalamnya gitu loh. Nah ketika gue meminta itu kepada Tuhan, gue letakkan itu di atas ubun-ubun gue, di atas kepala gue gitu. Gue angkat tangan lalu gue minta, ya Allah tolong bantulah gitu, murahkanlah rezeki, berikanlah kesehatan. Bagaimana caranya manusia mengenal itu Tuhan kalau gitu Pak? Bapak ini kayaknya orang tarekat ya. I don't know. Saya tidak bisa menggambarkan itu. Justru saya lebih melihat diri saya secara pribadi gitu. Bapak kan udah jawab sebenarnya. Manusia nggak bisa mencapai Tuhan kan? Nggak bisa. Ya nggak bisa. Terus bagaimana cara satu-satunya manusia bisa mengenal Tuhan? I don't know. Saya nggak tahu juga. Loh ya Tuhan yang mengenalkan ya, Tuhan diri yang dong. mencapai manusia itu. Iya, gimana? Tuhan yang menggapai manusia itu. Nah, iya Tuhan yang datang lalu mengenalkan dirinya, akulah Tuhan. Gitu loh. Kamu nggak usah muluk-muluk nyari gitu ya kan? Ya, gitu ya. Even dengan cara apapun, dengan agama apapun, semua caranya sama, tarekatnya sama, jalannya sama. Bukan manusianya yang mencapai Tuhan, tapi Tuhannya yang memperkenalkan dirinya. Makanya setelah kita belajar jalannya, caranya, tarekatnya, kita mengerti akan hakikat. Barakallahu. Iya kan? Bapak bisa mengenal Allah, itulah disebut hakikat. Kalau Bapak sudah mengenal Allah, Bapak menjabarkan dengan makrifat. Itulah ketritunggalan sebenarnya adalah tingkat makrifatullah, Pak Widih. Tadi saya lebih Kristen ustadznya, Ustadz Kristen ya. Loh, ini Bapak belajar Tritunggal, Bapak itu udah makrifat, nggak ditarikat lagi. Gitu ya. Gua nggak sadar ternyata. Ya Allah, keren ya. Loh ini di bawah Anda ini Pak, yang di jalan tuh dulu pegang bendera HTI Pak, yang di jalan-jalan. Nah ini dia nih Pak. Enggak gitu juga. Pakai yang lain hati. Iya benar luar biasa loh. Hari pagi ini hari apa tadi? Minggu ya?
Oh, pas banget, Pak. Maksudnya gue udah nggak gereja gara-gara bapak ini sore jadinya. Udah nggak gereja deh gara-gara memperkenalkan kekristenan dan mengajarkan kekristenan kepada Anda supaya karena saya mengasihi loh, karena saya mengasihi Anda, karena saya tidak mau ya tadi saya bilang saya tidak mau orang-orang yang sudah berkomunikasi dengan saya itu binasa. Itu, Pak. Amin. Gitu. Luar biasa ya Bapak, rela hilangkan satu ibadah pada hari ini untuk ngobrol ini aja. Bukan hilangkan. Kan jam 4. Nanti kan ada jam sore, siang, terakhir masih malam, bisa, masih bisa. Dapat ya. Karena kita bukan orang syariat lagi Pak, yang jam segini harus ibadah gitu kan. Bapak udah mulai sadar. Ya bukan. Gua nggak sadar loh, kambing lu hina gua terus sih dari tadi, ngapain sih? Tahu nih teman-teman nih, Islam jangan dihina loh. Pak Syam ini baik loh, dia mau belajar, dia mau pintar, dan dia Islam ya teman-teman, jangan di Aku muslim, alhamdulillah muslim. Dia mau belajar. Janganlah kalian larang-larang orang yang mau belajar. Kalian gak akan pintar kalau kalian gak mau belajar. Jatuhnya ngibul aja terus, ya kan? Jadi hinaan aja terus. Padahal belum tahu juga dia paham nggak soal agamanya sendiri. Ini yang gua betul. Puyengnya di situ sebenarnya gua. Makanya gini Pak, ya ini yang lagi ramai. Gini, iya benar. Gua sebenarnya benar ya. Ini gua jujur banget, udah pakai banget. Gue tuh kesal banget soal perdebatan tentang agama, tentang Alkitab. Yang gue lihatnya, mohon maaf ya, kedua belah pihak hampir tidak ada pemahamannya tentang agama itu sendiri lalu diperdebatkan gitu loh. Yang gue mau, kita saling nanya, saling meluruskan apa yang benar, mana yang salah gitu loh. Ketika ada sesuatu yang salah, udah kita skip, nggak perlu diperdebatkan, kita nyari gitu loh. Masalahnya nggak ada salahnya Pak, gimana caranya? Ya benar. Artinya yang diyakini teman-teman Kristen itu tidak ada kesalahan, karena itulah Alkitab yang kita yakini. Begitu juga dengan teman-teman Nasrani. Kita hanya mempertahankan Pak. Kita mempertahankan yang kalian mengatakan bahwa Isa adalah Yesus Kristus Tuhan kami. Itu sebuah penghinaan terbesar. Benar. Saya karena apa? Itu. Karena Yesus itu dia mati, bangkit dan terangkat ke sorga, tidak akan diserupakan sejarah itu Pak. Tidak akan bisa diubah dengan hanya Anisa 157, tidak akan bisa. Benar. Tidak akan bisa. Oke. Makanya itulah yang kita pertahankan. Bahkan justru kita menjawab apa yang menjadi fitnahan. Contoh misalnya dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menggunakan tafsiran Alkitab. Bayangin aja. Untuk apa Islam harus bawa-bawa kitab-kitab orang untuk menafsirkan Al-Qur'an kalian? Coba, marah nggak kalau misalnya bapak nih ya ditafsirkan, oh bapak ini anaknya ini, ternyata bukan anaknya ini, enggak anak ini. Orang lain menafsirkan ya apa yang menjadi latar belakang Anda dengan bebas. Artinya kalau ini mohon maaf, mudah-mudahan ini tidak menyinggung ya, mudah-mudahan tidak menyinggung teman-teman dan saudara-saudaraku yang ada. Ini loh, kalau yang saya seorang Andisam atau mungkin teman-teman Muslim yang lain meyakini bahwa mulai dari Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Quran, semua kita meyakini itu. Ada nggak barangnya? Kenapa? Ada nggak Injilnya dalam Islam? Mungkin ada kali, mungkin ada ya. Saya nggak tahu. Artinya begini, saya meyakini itu gitu loh, karena datangnya dari Tuhan gitu loh. Ya, untuk apa meyakini dengan hal yang tidak ada? Contoh dalam surah Maryam, ya, Isa mengatakan bahwa dia mendapatkan kitab Injil berasal dari Allah. Pertanyaan saya, mana kitab Injil yang berasal dari Allah di dalam Islam? Nggak akan nemu, Pak. Nggak akan. Injil yang teman-teman pakai. Loh, itu bukan dong. Oh, itu Injil Yohanes, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Barnabas mungkin kalau Bapak mau gitu kan, nggak ada Injil Allah. Nggak ada. Itu kitab Injil yang berasal dari Allah diturunkan kepada Isa. Pertanyaannya mana Injilnya yang berasal dari Allah? Masa iya Yohanes yang kasihkan Isa? Berarti Yohanes Allah dong. Kan Injil kan Injilnya Injil Yohanes. Nah, itulah makanya kesalahan ya. Kalau kalian tidak punya sejarah, kalian tidak tahu, kalian aja nggak tahu arti Injil apa kok.
Coba arti Injil apa menurut Islam? Nggak tahu. Nggak ngerti, nggak tahu. Kalian mengimani, mempercayai sesuatu hal yang tidak ada. Makanya tadi kan Anda mengatakan betul, kalau Anda mempercayai segala sesuatu hal harus bisa dibuktikan, betul nggak? Yes. Iya, ngapain kita percaya sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan? Itu percuma. Makanya umat Islam itu percaya dengan yang namanya menghafal Quran. Menghafal, tetapi tidak tahu artinya untuk apa dihafal. Iya. Gua nggak hafal Al-Qurannya. Apalagi nggak hafal, lebih parah. Apalagi nggak hafal. Iya. Makanya ketika saya mengatakan bahwa misalnya yang kalian nggak ngerti nih, nggak tahu dan nggak ya contoh lah kayak Anda gitu kan, nggak tahu apa-apa lah gitu. Terus saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pedofil, penyuka anak kecil, kawin sama bocil. Nah pasti Anda akan berpikir bahwa saya menghujat, saya menghina. Loh, sedangkan itu ada di dalam hadis kalian yang mengatakan bahwa Muhammad menikahi Aisyah umur 6 tahun dan menggaulinya umur 9 tahun. Di mana menghujatnya? Anak di bawah umur ya ceritanya ya. Di mana menghujatnya? Sedangkan di dalam ajaran itu tertulisnya seperti itu. Kita hanya bacakan aja. Ya. Nah inilah kekurangannya umat-umat Islam, termasuk ya, saya nggak mengatakan Anda ya, yang di bawah. Ketika saya mengatakan seperti itu, dibilang itu menghujat, geruduk, tangkap, penjarakan. Loh, itu ada kok di dalam dalil.